إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Nafi Gunawan dan Ustadz Abdul Rauf dan serta para asatidz sekalian. Insyaallah beberapa waktu ke depan saya akan membimbing acara talk ya, yang akan dibawakan oleh Ustadz Nafi dengan tema meneladani kisah hidup Rasulullah SAW dalam segala aspek. Ya, dalam segala aspek, baik itu dari kita tidur sampai tidur kembali, dari segi kehidupan pribadi sampai kehidupan negara. Rasulullah sudah mengatur. Baik, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Nafi Gunawan untuk menyampaikan ceramahnya. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, wabil khusus keluarga besar Ustadz Saifuddin Zuhri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita semua Allah kasih keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi ini Allah kasih jalan makhrajan fi kulli halin. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah kasih lunas. Amin ya Allah. Yang keras Pak, amin juga. Amin. Malu banget sih. Biasanya kalau yang hutang enggak ada, semua punya hutang ya. Jadi ada yang punya hutang sedikit, ada yang punya hutang besar. Dan kita berharap hanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Amin. Yang masih jomblo, ada nggak yang masih jomblo? Laki-laki semua ini. Ya, jadi yang mudah-mudahan mungkin ada yang malu ya. Mudah-mudahan yang masih jomblo, yang usianya 50, Allah kasih jodoh. Amin. Mudah-mudahan yang belum bertaubat, Allah kasih jalan untuk taubat. Amin. Mudah-mudahan yang belum menikah 2 kali. Enggak ada yang ya? Mudah-mudahan yang belum menikah yang belum menikah 3 kali Allah kasih kesempatan nikah 3 kali. Kok di? Amin. Dua aja belum. Dua aja belum. Oh, dia kan dilempar 2 kali langsung. Bisa. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Rauf, guru kita yang luar biasa, penjaga kebabem. Jadi saya datang ke Jakarta itu, masih kebabem artinya, katanya memang enggak ya. Kebabem saya cari kemana-mana tuh nggak ada yang jual. Baca. Oh baca. Temannya baca. Oh temannya baca. Masya Allah. Jadi ini tahadus binikmah satu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, khususnya suatu baik. Ustadz Saifuddin Zuhri ini mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak luar biasa. Kenapa? Yang pertama itu undang ini famili keluarga besar kalau nggak salah, betul ya? Betul ya? Ini keluarga besar semua, masya Allah. Coba kalau kita nggak ada maulid ini kan nggak datang, ya kan? Jadi di zaman akhir zaman ini, masya Allah saudara sekalian, kita ini super sibuk semua. Yang biasanya mancing, yang biasanya main karambol, itu masih nggak apa-apa. Tapi yang biasanya main ayam. Ya kalau ayam itu
maksudnya ayam bakar ya, itu nggak apa-apa. Kalau ayam kampus, nah ini baru masalah. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang punya masalah putra putrinya, mudah-mudahan Allah kasih jalan yang keluar yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya sering dicurhati para janda-janda Bapak Ibu. Sering dicurhati janda-janda. Jadi akhir-akhir ini, khususnya 5 tahun terakhir ini, banyak jumlah para janda yang berdatangan, ya termasuk para buddha. Tapi mungkin kalau para buddha itu malu datang ke kita, mereka para janda curhat. Jadi kalau bapak-bapak ini serius Pak ya, serius nih. Kalau pengen apa Pak? Pengen apa Pak? Pengen janda datang ke rumah saya Pak. Serius Pak ini, saya beliau tapi serius. Ya, serius ini, betul. Saya berusaha tidak bohong. Karena bohong itu nggak boleh, meskipun dalam ceramah nggak boleh. Saya itu prihatin ketika dicurhati para janda-janda. Ada yang sampai menangis, ada yang sampai ini dan itu. Tapi masalahnya adalah saya tidak bisa bantu kecuali nasihat, kan gitu kan? Nah nasihat ini makanya saya bagi kepada orang-orang yang pengen menolong janda. Jadi kalau bapak-bapak pengen menolong janda, silahkan datang ke rumah saya. Ya, ini menolong betul Pak ya, menolong Pak ya. Karena Rasulullah menyampaikan orang yang menolong janda itu akan bersama dengan Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, karena ini temanya bukan janda, tapi temanya adalah Maulid Rasul Muhammad SAW yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rauf Al-Kepembemi. Al-Kepembemi itu asalnya dari Kepembemi. Ya, itu luar biasa sebenarnya. Ya karena beliau ini adalah tokoh kita di sini, penjaga Kepembemnya dari perubahan zaman yang tadi kalau dikupas sudah panjang ya, tentang kenakalan anak remaja, kenakalan ibu-ibu, kenakalan bapak-bapak. Kalau saya cerita panjang Pak. Yang namanya perzinahan itu sekarang kan cuma kita bicara tentang ABG. ABG itu apa? Anak baru gede. Tapi yang namanya kenakalan remaja ini juga melanda pada ABG tua Pak. ABG tua banyak, panjang. Kita nggak bicara itu. Jadi kita bicara tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada ayat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini saya kupas dari sisi bahasa Arabnya ya. Jadi sering kita baca Al-Quran, tapi kadang-kadang kita jarang mengerti bahasa Arabnya dan mukjizatnya ya. Sedikit saja ya, karena nggak cukup waktunya ya. Yang pertama Pak, kenapa Rasulullah itu oleh Allah dikasih Al-Quran dan Al-Quran itu mukjizat terbesar? Ada yang bisa jawab? Nanti kalau ada yang bisa jawab, 1 mangkok bakso ya. 1 mangkok bakso, 1 tim saya siapkan. 2 mangkok. Mbak, Ini serius, 3. Nggak apa-apa, saya ngomong aja. Yang nyiapin ada kan? Iya, plus 50.000 kan? Serius masalah. Ilmu itu insya Allah 1 tim nggak main-main. Kasih. Kenapa mukjizat Rasulullah banyak ratusan? Tapi kenapa yang diabadikan dan paling agung, paling besar itu Al-Quran? Apa ya? Ada yang bisa jawab? 3 mangkok bakso plus 50.000. Nah, silakan Pak. Karena ini modelnya talk show ya. Kalau penceramah model jadul, tapi keren itu Ustaz Abdul Rauf tadi ya. Itu maksudnya keren ya. Tapi kita perkenalkan supaya tidak. Ini kan zaman ya, zaman harus berubah. Jadi ini model talk show ini nanti ada pemandunya. Pemandunya nanti akan bertanya ya. Makanya supaya tidak bosan ada yang pertanyaan, maka saya mentarkan. Jadi begini Pak, Al-Quran ini kita bersyukur berkali-kali. Saya bersyukur berkali-kali, bahkan mohon pada Allah supaya jadikan orang yang ahli syukur. Kenapa? Orang yang mendapatkan Al-Quran itu orang yang paling beruntung Pak. Andai kata dia tahu, ini masalahnya. Andai kata dia tahu, masalahnya umat Islam ini nggak ngerti gitu loh masalahnya. Makanya Allah sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat itu ada lam dan qad. Jadi kalau misalnya bapak-bapak baca Al-Quran itu ada kata-kata qad. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum
Teruskan. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi Loh, kok sedikit sekali? Ini katanya cinta Rasulullah. Jadi peninggalannya Rasulullah itu dua, Pak. Nah, kalau kita nggak jaga gimana ini? Jangan-jangan kita cuma cinta doang. Lip service. Lip service. Lip itu apa, Pak? Lisan, service itu apa? Service. Ya, pelayanan. Jangan-jangan kita cuma lisan doang. Harus saya cinta Rasulullah. Ya. Seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Rauf tadi. Kullu ummati yadkhulun jannah illa man aba. Nah, kecuali yang menolak. Sayangnya banyak yang menolak tapi nggak sadar. Itu loh masalahnya. Jadi kalau qad aflaha, sungguh beruntung orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Nah, itu pakai qad. Itu artinya qad ini takkid. Jadi takkid itu menegaskan Allah tidak main-main di dalam ayat ini bahwa orang yang khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang-orang yang beruntung. Khusyuk itu antak butullah karena kata Rasul, fa ilam yastati fa innahu yarah. Jadi kita sholat itu seolah-olah melihat Allah, seolah-olah. Itu namanya khusyuk. Salah satunya. Itu pakai qad aflahal mu'minun alladziina hum fi sholاتihim khashi'un. Nah, sekarang Allah benar-benar menegaskan lebih daripada itu. Apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini enggak main-main. Makanya saya menghimbau dalam pengajian saya, dalam khutbah Jumat, dalam ceramah, dalam tabligh akbar, dalam orasi, dalam apapun, karena Al-Quran ini mukjizat terbesar yang Allah kasihkan kepada Rasul yang mulia. Sayangnya umat ini enggak sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Sayang, enggak usah kita menangis. Ya, laqad ini lam. Jadi lam pertama ini takkid. Takkid itu menegaskan. Kemudian diikuti dengan qad. Berarti Allah benar-benar serius bahwa sungguh bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Jadi kalau Allah menggunakan kata laqad itu berarti serius dan memang benar-benar di dalam diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik, yang luar biasa, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf dalam seluruh kehidupan itu Rasul contohkan. Yang kedua kalinya, jamaah sekalian, wabil khusus keluarga besar Ustaz Bapak Saifuddin Zuhri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mari kita serius di dalam hidup ini untuk memperjuangkan agama Allah. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf bahwa kullu ummati yadkhulul ilal jannah. Setiap umatku kata Rasulullah itu akan masuk surga kecuali yang menolak. Dan sekarang yang menolak itu banyak tapi nggak sadar. Coba bayangkan, yang menolak umat Islam, bukan orang lain, bukan orang kafir. Apa itu contohnya? Ya, ini menolak ajaran. Jadi caranya bagaimana kita mencintai Rasulullah yang sebenar-benarnya? Yang pertama adalah bahwa Rasul bersabda, taraktu fikum amroin. Itu 1400 tahun yang lalu. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian, wahai sahabat, wahai umat Islam, wahai manusia. Jadi sabda ini sebenarnya untuk sahabat, untuk umat Islam, ila akhir zaman, untuk manusia. Karena umatnya Rasulullah itu juga ketika beliau diutus sampai akhir zaman sebenarnya umatnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu bukan untuk orang Islam saja, tetapi untuk manusia. Makanya tugas kita menjelaskan kepada manusia bagaimana Islam itu sesungguhnya. Taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh pada kedua yang aku tinggalkan ini, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lama. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Ya. Singkatnya begini Pak. Jadi karena ini waktunya mepet dan penjelasannya panjang, hadis satu ini kalau kita kupas bisa 1 jam. Dari segala bahasa, dari segala isi, dari segala kandungan. Dan ini nggak cukup. Ingin saya sampaikan yang terakhir itu lan itu pakai lam nun. Ya. Nah ini ijazul Quran dan ijazul balaghah bahasa Arab itu memang harus kita kuasai. Kenapa? Karena memang ini kunci rahasia Al-Quran dan As-Sunnah. Pakai lam nun.
lan tadilu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu lam ini linnafi ta'bi. Artinya jaminan Allah lewat Rasulnya bahwa kalau umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Beda dengan lam mim. Tidak, kalau lam mim itu tidak. Kalau lam, jadi nanti kalau baca Al-Quran atau baca hadis ada lam dan nun. Lam itu tidak akan pernah selama-lamanya. Itu kata kuncinya. Ini pengenalan aja supaya kita itu lebih tahu terhadap peninggalan Rasul. Sahabatku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasul sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu bahwa syarat kita selamat adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti Rasulullah secara kamilan, syamilan, ya, secara utuh, ya. Jadi kalau misalnya kita diajari sama Ustaz Abdul Rauf tentang sholat, ya begitu, wudu begitu. Tapi ketika kita muamalah, ya, contohnya misalnya ekonomi, wah ini baru sedikit sekali. Apalagi contoh, ya, contohnya apalagi kira-kira? Kalau pemerintahan gitu. Apa? Pemerintahan gitu. Oh, pemerintahan misalnya. Nah, pemerintahan ini. Jadi pegang teguh pesan Rasulullah bahwa di dalam Islam itu semuanya jelas, cuman kita saja yang malas. Karena kita itu nggak mau repot-repot, ya, nggak mau repot-repot. Padahal kalau kita lihat tafsir hadis itu, kita itu sedih, Pak. Serius sedih. Kenapa? Karena Allah itu nggak pernah main-main, banyak ayatnya. Jadi wa ma khalaqnas samawati wal arda batilan. Itu ayat itu diulang-ulang oleh Allah dalam redaksi sama dan berbeda, tapi intinya sama. Dan Allah menyampaikan kami jadikan langit dan bumi itu tidak pernah main-main. Jadi serius kan. Nabi Adam alaihissalam itu hanya gara-gara satu perintah ditinggalkan atau dilanggar, itu sampai Nabi Adam itu menangis 500 kali sih? 500 tahun. Nah ini sebagai cerminan. Di dalam kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi itu disampaikan bahwa Nabi Adam itu menangis 500 tahun. Menangis tangisan pertama, sampai tangisannya itu membuat sungai di India ini, sungai Gangga. Loh begitu, ya Nabi Adam itu setinggi Monas. Setinggi Monas. Jadi anak keturunannya kecil-kecil. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Datang, hai Adam, kamu telah diampuni, ya. Maka Adam bangun, kemudian menangis lagi 2 kali. Jadi 2 kali. Singkat kata, kenapa engkau menangis Adam? Kemudian Adam bilang, wahai Jibril, bagaimana aku tidak menangis? Dunia ini negeri kesengsaraan. Dunia ini negeri yang sangat tidak enak untuk ditempati. Kalau di surga itu, jadi Adam ini atau Nabiullah Adam alaihissalam ini orang yang paling mengerti tentang kehidupan karena dia pernah di surga dan pernah di dunia. Maka beliau menyampaikan kabar, bagaimana aku tidak menangis? Ini yang kedua kalinya. Kalau di surga itu segala permintaan itu ada. Jadi misalnya kalau kita minta, kita punya istri satu ya di surga ya. Itu minta lagi, ya Allah berilah istri yang lebih cantik yang pertama dong. Oh langsung datang Pak, nggak pakai lama Pak, datang ujuk-ujuk apa ya? Menurut bahasa Betawinya apa ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk tiba-tiba. Apa bahasa Betawinya apa ya? Sama ya? Sama. Ujuk-ujuk itu bahasa Jawa. Bahasa Betawi. Enggak, itu ujuk-ujuk Pak. Kalau saya kan spontan itu cari ujuk-ujuk. Enggak pakai lama. Contoh misal Allah, Pak siapa? Pak Imam ada nggak Pak Imam di sini? Pak Imam ada nggak? Tidak ada. Saudara yang Pak Udin yang paling nggak disukai siapa? Semua disukai ya? Atau yang paling disukai Pak Haji kan? Pak Haji yang situ saya pernah tahu. Pak Haji paling tahu. Semuanya Haji. Haji Masuk yang punya alkes kesehatan. Haji Rahmat.
Nggak ada. Oke, Pak Haji Ahmad aja deh. Pokoknya saudaranya Pak Ustadz Saiful Juri ini haji semua. Amin. Nah, salah satu saudaranya Ustadz Saifuddin atau Pak Haji siapa misalnya, itu ingat ketika di dunia itu sering beli nasi kebulinya Ustadz Saifuddin ini. Maka dia bertanya ketika di surga ya, saya dulu ketika di Kebembem sering langganan nasi kebuli di Pak Udin. Nggak pakai lama Pak, ujuk-ujuk datang bidadari cantik itu nggak bawa nasi kebuli. Wah, ini nasi kebuli, tapi rasanya jauh dibanding nasi kebulinya Kebembem. Ya surga, beda dengan dunia. Dan seterusnya. Makanya Nabi Adam itu menangis untuk kedua kalinya, menangis sampai ratusan tahun dia. Jadi Nabiullah Adam itu menangis 2 kali karena tahu di dunia itu negeri kesengsaraan, negeri yang tidak enak. Nah, singkat kata apa kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kenapa Rasulullah itu sampai berjihad sampai mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Nah, ini terang-terangan Pak. Ini apalagi pakai YouTube, nanti diupload di YouTube. Saya harus terang-terangan, harus berani Pak. Berani Pak? Berani nggak? Berani nggak? Berani. Kurang keras, berani nggak? Berani. Dimana sekarang ini semua membaca NU, semua ngaku NU apa? Untuk cari duit. Betul apa betul? Betul. Cari jabatan. Oh, saya ini NU, tapi ujung-ujungnya dapat duit. Tadi yang disampaikan Ustaz Abdul Rauf, tergantung tebalnya. Kalau saya upload mah nggak suka Pak. Isinya. Nah itu ya. Jadi itu. Tapi itu ini aja. Saudara sekalian, sekarang ini kita mengalami zaman fitnah yang mengerikan. Ini terang-terangan ya, nggak tahu ini kelima atau tidak ini. Dan ini bukan di sini saja Pak. Saya orasi di depan Istana Presiden. Kapan lagi? Saya sampaikan, negara nggak boleh menaikkan listrik, negara nggak boleh menaikkan BBM, negara harus membangun Papua. Masa umat Islam diopo-opo terus? Ini gara-gara negara bukan Islam nggak begini. Ketika kita memperjuangkan negara Islam, khilafah dituduh teroris, dituduh ini. Sekarang apa yang terjadi kemarin? Penangkapan 3 ulama. Tahu Pak? Apa motifnya Pak? Saya mau nanya ini. Siapa yang tahu? Ya. Siapa yang bisa jawab? Nanti tetap bakso. 2, bukan. Dinaikkan 5 mangkok. 5 mangkok. Kalau saya ngomong bisa, karena ada yang nanggung. Ya, ada yang nanggung. Tuan rumah lah, masa tamu suruh nanggung. Tuan rumah lah. Motif daripada penangkapan 3 ustadz ini sebenarnya pengen membubarkan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya itu Pak. Masalah penangkapan mah gampang. Kalau misalnya Densus datang kapan mau nangkap Ustaz Said bin Zuri gampang, tapi apa dampaknya? Gak ada. Paling kebembem Esro. Ternyata Ustaz Said bin Zuri ini teroris. Kalah lagi medianya begini. Media itu sudah kafir. Mana media Islam yang bela umat Islam? Gak ada Pak. Coba itu. Jangankan masyarakat umum yang gak ngerti apa-apa. MUI sendiri terbelah jadi 2. Pertama MUI Madhab Fulus. Fulus itu apa Pak? Fulus. Ya, fulus itu nukut itu duit. Duit itu money. Satu bro. Saya Inggris. Luar biasa. Nanti konter. Nukut money. Ini terang-terangan saya buka terang-terangan dan semua tahu, yang nggak tahu biar tahu. Ya Allah Pak, ini yang tadi sampaikan Ustaz Abdul Rauf, bahwa orang yang paling ngeri siksaannya besok yang kiamat adalah ulama kiai Pak, serius ini. Dan ini bukti saya amal jariah, saya ingatkan karena saya kalau datang ke pusat kan nggak mungkin. Saya mengingatkan saudaraku para kiai, para ulama, para habaib Pak, dalam dunia itu hitam. Kalau kita bongkar, aduh. Berapa lama Anda hidup itu? Berapa lama Anda hidup? Jadi bukan dibela anggotanya, tetapi malah dikatakan, oh orangnya itu kalem. Ini anggota MUI yang ditangkap oleh ketua MUI dan yang lain dikatakan begini, orangnya kalem kayak Ustaz Abdul Rauf.
nggak ngira dia teroris. Apa nggak sakit? Menyakiti hati seorang muslim itu dosanya besar. Dan ini oleh Allah dicatat. Baca itu surat Yasin ayat 65 ayat. Siapa yang bisa? Yang kita baca setiap malam Jumat dan tadi banyak tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba ayat ini tolong camkan baik-baik, Pak. Serius ini bukan untuk masyarakat saja, Pak, ulama, Pak. Karena saya melihatnya dari mata hati, dari Al-Quran, dari hadis, Pak. Sekarang banyak ulama itu yang gila dunia, Pak, serius. Ya. Mereka itu mencari duit itu berapa sih? 1 miliar habis nanti. Belum, kalau Allah cinta pada dia, Pak, ulama ini sebelum meninggal dunia itu dikasih penyakit. Dan coba, demi Allah saya bersumpah 3 kali, wallahi. Amin. Ya. Kalau ulama membela rejim diktator, penguasa jahat, oleh Allah dikasih yang namanya peringatan dunia dan akhirat. Ya. Karena saya cinta pada ulama, saya ingatkan. Kalau saya datang ke sana kemudian ngomong, ya akan ditolak lah. Siapa saya? Bukan artis. Itu masalahnya. Kalau Ustaz Abdul Rahman artis. Artis kebembung. Segang ya, segang. Iya. Dan kan kemudian disambut, ini kan artis. Kalau tadi saya nggak ada yang nyambut. Memang saya nggak suka disambut, saya kadang risih atau apa. Ini saya pakai jas ini terpaksa ya. Menghormati terhormat itu. Jadi ini tadi saya serius, Pak. Memang saya harus bilang ini, bahkan saya lebih keras dari itu bisa. Bukan untuk manusia, Pak, serius, bukan untuk manusia. Karena ayat di surat Yasin tadi, Pak, itu al-yauma nakhtimu fil yaumil qiyamah. Nakhtimu ala a'dha'il insan. A'dha' itu anggota badan tubuh. Oleh Allah dikunci mulut-mulut mereka dan yang menjadi anggota itu akan bicara. Ini kalau negara bukan Islam itu ya begini-begini. Murtad banyak ya. Kalau saya cerita banyak lah yang ada Armando, ada ini yang ngomongnya ngaco, yang terakhir Buya Sakur. Murtad boleh, Pak, ya Pak, enggak gemes sih. Saya tahu satu Abdul Rahman juga gemes nih, mau pedang ini. Orang kebembeng ini sudah mau pedang ini. Bawa ke sana ke pesantren Indramayu, nanti umat Islam dengan umat Islam. Repot itu. Ini Syiah ini repot. Syiah itu diciptakan oleh Abdullah bin Sabah sampai di zaman Nabi loh, coba. Makanya orang yang nggak ngerti ya begini-begini. Jadi kenapa ya para orang-orang liberal, saya tidak menggunakan Islam lah. Kalau liberal itu murtad semua itu ya. Orang murtad itu liberal. Itu adalah orang-orang yang dicekoki dengan ajaran Barat yang mengatakan kalau negara Islam itu nanti akan berbahaya. Contohnya di zaman Umar itu terjadi pembunuhan, Utsman terjadi pembunuhan, Imam Ali terjadi pembunuhan dan seterusnya akan begitu. Nah, itu kan penjelasan dari satu sisi. Ibarat melihat rumah itu lihat di depannya saja, nggak dilihat dari samping kanan kiri atas bawah, ya atau belakang. Penjelasannya adalah semua keributan itu terjadi gara-gara ulah orang-orang yang membenci Islam masuk Islam. Kalau dalam bahasa Al-Quran al-munafikun, paham Pak? Al-munafikun sampai Allah menurunkan surat al-munafikun. Kemudian surat dan ayat lain yang menjelaskan al-munafikun banyak. Surat Al-Baqarah ayat ke-8 sampai ke-20 ditambah surat-surat lain. Paling banyak itu surat ayat al-munafikun. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat, maka orang yang menyudutkan Islam, orang yang murtad tanpa sadar itu banyak, luar biasa. Kenapa? Karena negaranya bukan negara Islam. Negaranya kapitalis. Wah, ini agak berat ini. Kapitalis, sosialis, komunis. Nah, kalau saya cerita komunis itu baru ngerti. Komunis adalah paham tentang anti Tuhan, anti agama. Ini insya Allah paham. Kalau kapitalis, paham nggak Pak? Kapitalis paham nggak? Kapitalisme, paham nggak Pak? Nggak paham ya? Kapitalisme itu gorengan apa gorengan? Iya. Nah, saya jelaskan sedikit ini supaya ngerti ya. Negeri Indonesia yang kita cintai ini setiap hari saya menangis. Kenapa? Karena harusnya rakyat ini nggak nganggur.
Harusnya itu rakyat itu makmur. Karena Indonesia itu punya tambang emas itu banyak. Punya batu bara, punya nikel, punya emas, punya timah, punya apa lagi? Mangan. Tahu mangan, Pak? Mangan tahu, Pak? Mangan. Nanti tolong diklik di Google ya. Mangan itu apa? Mangan itu semacam barang tambang. Indonesia itu surganya dunia yang tidak akan Allah berikan kecuali Indonesia. Amerika aja nggak punya, Arab Saudi nggak punya, Eropa nggak punya, Jepang nggak punya. Makanya direbutkan oleh mereka-mereka monster itu. Itu loh Pak ceritanya. Nah, kapitalisme itu adalah paham tentang kebendaan. Artinya apa? Karena mereka ngerti Indonesia itu punya sumber daya alam yang banyak, maka mereka menyedot, menggarap Indonesia, kemudian dikasih paham kapitalisme. Bahwa paham kapitalisme sebuah paham yang mengajarkan time is money, waktu adalah uang. Ya. Atau misalnya yang memegang kendali itu adalah siapa? Orang-orang kapital. Kapital itu yang berduit. Jadi jangan heran kalau terjadi korupsi di Indonesia itu karena yang mengendalikan orang-orang berduit. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Rasul, bahasa hadis itu, Rasul pernah menyampaikan demi Allah, sesungguhnya orang kalau punya kekayaan sebesar gunung Uhud emas, ya sebesar gunung Uhud emas, berarti angkanya berapa triliun. Maka dia tidak akan puas kecuali yang kedua, yang ketiga sampai dia makan tanah. Makan tanah itu apa, Pak? Mati. Jadi sekarang negara ini dikendalikan oleh orang-orang kapitalis, orang yang punya duit besar, yang mampu menyogok orang-orang supaya milih dia. Tadi disampaikan oleh Ustaz Roh bahwa ketika kampanye baru keluar. Ini fakta, saya hanya menguraikan saja. Kalau Ustaz Abdullah menyampaikan ini kebuli, nah saya urai itu kebuli itu apa? Kebuli itu nasi yang enak, harganya murah, goceng kali ya, goceng. Tapi hanya di sini loh Pak ya gocengnya. Kalau dia nggak boleh. Kalau saya beli di KBK itu kebuli kambing itu 25. Tapi kalau di sini majanan, tahu majanan? Majanan gratis. Serius, jadi ini majanan. Nah, saya menguraikan bahwa tadi sampaikan oleh Ustaz Abdullah bahwa ketika pemilu, ketika kampanye itu para ustaz laris manis, tapi saya nangis karena saya pernah ditawari 60 juta tahun 99. Anak saya pertama 60 juta. Kalau saya pengen kaya, gampang. Tanya Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah kaya nggak? Oh kaya hati, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur Ustaz Abdullah nggak jadi artis, bersyukur ya. Serius Pak, karena banyak Ustaz. Mohon maaf ya. Gak punya ilmu itu diperalat oleh para politikus. Serius saya ditawari. Saya nggak sebut menangkan gak enak ya. 60 juta untuk tahun 99. Apalagi kan perusahaan. Jadi 60 juta itu kalau diberikan tanah waktu itu, waktu itu ya. Itu di daerah Jawa Timur. Jadi penyakit ini sebenarnya juga menimpa para kiai, para ulama ini. Jadi kalau saya buka aibnya tadi, madzhab fulus tadi, wajar kalau penguasa itu berani, itu wajar. Densus 88 nangkep MUI itu wajar, nangkep ulama itu wajar, nangkep ini itu wajar karena diridhoi oleh ulama madzhab fulus tadi. Nanti rinciannya berikutnya bisa ini kalau bisa dilihat di media atau kalau ingin tahu bisa japri, bisa datang ke rumah saya, silakan saya kupas ini nggak cukup waktu. Kenapa? Itu oleh Rasulullah disampaikan 1400 tahun yang lalu bahwa yang beliau takutkan itu ketika ada sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita itu ketika Allah mengasih kemudahan datangnya dari langit berupa kekayaan itu kita bisa ibadah baik, dakwah baik, kemudian melakukan amal ma'ruf baik, kan enak ya Rasulullah daripada kita miskin. Jadi ketika di Mekah itu kan pada miskin semua. Maka Rasul menyampaikan dan ini untuk kita semua. Justru yang saya takutkan kata Rasul kepada umatnya itu adalah kemudahan yang Allah datangkan dari langit. Kemudian kalian saling membenci, kalian saling mencari dunia dengan kebatilan, saling memfitnah satu sama lain dan saling membunuh. Dan sekarang terjadi. Siapa yang memfitnah umat Islam? Umat Islam, kiai. Siapa yang mengizinkan ulama di ini? Kiai, ulama habaib. Ditambah ulama-ulama Syiah yang
takiyah tadi, tahu takiyah ya? Pura-pura kalau ikut habaib, kalau ikut ini Syiah. Bunglon. Ini serius saya sampaikan karena memang media itu pintar ya. Kemarin saya lihat nggak sengaja, saya terus terang nggak suka lihat media itu, televisi. Beritanya itu mesti sepihak, dan itu saya tahu. Dan saya tahu rahasia-rahasia negara ini sampai ke tingkat ini. Siapa yang mengendalikan ini semuanya? Insya Allah saya tahu. Kenapa saya tahu? Baca, dan punya ilmunya. Baca dengan mata kepala dan mata hati. Karena saya Allahumma arinal haqqa warzuqna. Itu salah satu doa saya itu karena saya mohon pada Allah karena saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya baca bisa salah, baca dengan mata kepala bisa salah. Tapi kalau Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batilan itu warzuqna. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita minta tolong kepada Allah. Singkat kata begitu ya. Jadi kita harus perjuangkan bagaimana tegaknya syariah dan khilafah dan sistem syariat ini supaya kita tidak diobok-obok oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka itu hubud dunya wa karahiyatul. Jadi cinta dunia dan takut. Ustaz, kira-kira ini ada pertanyaan Ustaz, berkaitan dengan maulid. Kan kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya salah satu menghormati Rasulullah itu menghormati keturunannya Ustaz. Nah sama-sama sekarang kita melihat bahwasanya Habib Rizik itu dikriminalisasikan Ustaz. Nah, kalau dari segi hukum syara, beliau itu kan adalah keturunan Rasulullah Ustaz. Bagi sekarang lagi mencuat nih kasusnya ditinggikan lagi oleh para pengikut rezim Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz hukuman bagi orang yang menyebarkan hal-hal yang memfitnah dari Habib Rizik Syihab? Iya, saudara sekalian, ini kita mengelus dada terus ya, nangis, sedih. Jadi yang mencaci itu umat Islam, yang dicaci seorang Habib yang luar biasa yang memperjuangkan Islam. Jadi ini kan saya cerita tentang akibat dulu ya. Ini kenapa kok seperti itu? Ini gara-gara media. Saya perkenalkan rahasia yang tidak disampaikan oleh penceramah lain dan mungkin politikus nggak tahu. Karena saya tahu dan ini memang di luar dari itu, namanya beyond conspiracy. Beyond itu di luar, conspiracy itu sebuah konspirasi. Jadi begini Pak, dunia ini saya perkenalkan sedikit saja Pak. Dunia kita ini, di dunia ini itu dikendalikan oleh 300 orang sampai 500 orang. Super kaya. Uangnya nggak habis. Kenapa uangnya nggak habis? Mereka cetak sendiri. Dolar itu dicetak sendiri. Nanti ceritanya panjang kok bisa begitu kan? Bisa datang ke rumah saya kan? Karena waktu nggak cukup. Coba Anda kalau bisa kita bisa mencetak dan itu dilegalkan. Dilegalkan itu aturan yang membuat dia, yang uang yang membuat dia kan berarti dia berkuasa. Betul lah betul. Kayak Densus 88 ini kan membuat aturan, dia yang melanggar, dia ini seperti itu. Padahal kalau saya sampaikan menurut hukum pidana, kitab hukum undang-undang pidana itu apa yang dilakukan Densus 88 itu salah. Banyak salah, tapi kenapa nggak diprotes? Kenapa nggak ya? Karena memang diizini oleh penguasa. Nah sekarang ini saya singkat bahwa dunia ini digenggam oleh 300 sampai 500 orang super kaya. Singkatnya begini, karena mereka punya dana tak terbatas, dolar dicetak semuanya dan untuk kemudian mereka menggunakan seluruh kepala negara itu ya, Arab, Timur Tengah, Cina dan sosial itu digenggam oleh mereka dengan uang dengan media sosial. Singkat kata, maka media itu dan itu dibuat paling tidak 300 tahun yang lalu. Coba nanti saya punya buku tentang Beyond of Jerusalem. Itu kan habis baterainya. Mati ini kita. Jam berapa Ustaz? Baterai. Ya. 9. Ada waktu ya? Sampai malam Pak ya? Ya, boleh. Enggak, saya nggak mau Pak. Nanti istri memberi rumah. Tapi kapan-kapan, kapan-kapan. Karena ini langkah, pertemuan kita langkah dan saya ngasih hadiah yang luar biasa. Supaya kita terbuka, mata hati kita terbuka dan pikiran kita terbuka. Jangan kebembem terus. Tapi dunia internasional. Kita berhak untuk itu dan kita sampaikan untuk dakwah. Singkat kata begini Pak, itu dalam buku yang saya baca dan itu rahasianya orang Yahudi, Jerusalem itu mereka menguasai 3. Yang pertama media. Itu dibuat pada
17 ya, kira-kira 300 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya 200 sekian 50 tahun yang lalu. Jadi pertama media, kemudian yang kedua adalah lobby itu lobby, yang ketiga adalah PR, public relationship. Jadi seluruh negara-negara di dunia ini termasuk negara Islam itu boneka mereka lewat lobbying dan jalinan atau jaringan internasional tadi. Jadi dikasih proposalnya itu kamu tak kasih uang banyak banget, dolar kan mereka yang buat. Yang konon katanya, saya nggak cerita tentang asal usul dari dinar ke dolar ya. Dulu di Amerika itu pakai dinar Pak, pakai emas itu. Tapi oleh kelompok ini kan sebenarnya 300 tadi itu saya sebutkan satu saja, nanti diklik di Google. Itu namanya Rockefeller, George Bush, dinasti George Bush. Nanti klik aja George Bush, kemudian klik aja Harry S. Truman, Presiden Amerika kesekian. Itu salah satu klaim-klaimnya ya. Nah kemudian mereka lah yang membuat seluruh agenda dunia ini menjadi carut-marut, karena mereka manusia super jaya dan ini nggak pernah diungkap. Ya. Nah singkat kata begini, jadi sebenarnya ini semua boneka. Maka media, saya bahas media aja lah. Jadi media seluruh dunia ini semuanya milik mereka. Mulai dari CNN, BBC, Reuters, AFP, kemudian Voice of Australia, kalau di Indonesia namanya Antara, dan seterusnya. Antara punya cabang-cabang mulai RCTI, SCTV, Kompas, Metro Tipu, dan seterusnya. Metro Tipu suka nipu, nah itu Antara aja, biarin aja. Itu memang begitu. Itu semuanya di bawah kendali mereka, dan yang namanya editornya itu orang-orang paling tidak minimal Islam tapi munafik. Islam tapi munafik. Yang kedua nanti atasnya itu adalah orang yang benci Islam. Sudah, saya singkat ini. Nah, akhirnya dibuat narasi. Jadi penangkapannya benar. Jadi kasusnya Habib Rizik Syihab ini kan sebenarnya berkaitan sederhana kan gitu kan. Kerumunan kan, atau taruhlah ketika di mana itu rumah sakit di Bogor, tapi namanya orang yang ditembak, saya pelajari itu sudah lama ya. Bahkan saya buat tulisan, saya buat tulisan bahwa beliau Habib Rizik ini diincar jauh tahun sebelum itu. Kemudian dikasih pasal-pasal, udah disiapkan tim mereka itu banyak, ada tim pengacara, tim pembuat narasi, tim pembuat ini. Kemudian intelijen itu sudah bermain, nanti kalau ini nggak kena ini terus itu. Kalau saya melihat itu sampai berlapis-lapis yang dituduhkan itu dibuat alasan, paham ya? Nah, termasuk MUI itu sebenarnya targetnya itu saya baca itu dari dulu Pak, 15 tahun yang lalu Pak, atau lebih Pak. Sekarang goalnya itu sekarang, tapi nggak bisa karena MUI sudah dikebiri. Tahu dikebiri? Dikebiri itu disuap. Ya, muncullah kemarin penjelasan itu bahwa ini adalah saya nggak tahu kalau beliau itu calon ternyata terorisme, membenarkan anggotanya sendiri dibenarkan, maksudnya dikorbankan apa itu? Ya. Makanya saya bisanya berceramah, menyampaikan, kemudian ya berdoa pada Allah supaya saudara-saudara kita itu ditolong oleh Allah. Jadi apa besok masalahnya itu kalau kita lihat di surat Yasin 65 tadi Pak, masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Pak. Mungkin kita berjamaah di sini ya, di dunia kita berjamaah itu berkumpul bersama gerak, tapi besok yang mulia itu kita masuk kuburan sendiri-sendiri Pak. Ditanya apakah kita itu sudah berdakwah belum? Itu Pak yang buat saya takut Pak. Bukan masalah follower atau tidak follower, bukan itu Pak. Bukan masalah itu dan ini, bukan Pak. Ketika saya meninggal dunia, barulah itu semua oleh Allah yang selama ini ditutup dibuka. Ibarat tirai itu Pak ya. Kita melihat ini kan tembok Pak. Kalau besok yang kiamat, ketika kita masuk kuburan, tembok ini dibuka Pak. Namanya dunia lain. Itu baru mengerikan Pak. Mengerikan sangat. Ya, makanya itu yang membuat saya tidak takut itu untuk menyampaikan ya begini. Baterainya ada. Baterai baru nih. Sini memang baterai. Baterainya habis. Iya, sebenarnya berarti coba Mas. Masih pagi. Baterainya sudah masih penjelasan. Oke, jam 11. Baik, saya singkat. Jadi singkatkan saudara sekalian, semua yang terjadi sekarang ini sudah di grand design. Grand itu besar, desain itu direkayasa,
sudah bertahun-tahun yang lalu dan kejadiannya sekarang. Dan itu pasal itu sudah dibuat, narasi sudah dibuat, film sudah dibuat, tinggal action. Ya, jadi kalau kita bicara pembuatan film telenovela ya, itu kan ada editing, ada editor, ada syuting, ada narasi, ada direktur, ada sutradara, ada pendanaan, dan ini semua negara ini lengkap. Intinya begitu. Nah, targetnya siapa nanti? Nah, itu ada. Semua sudah ada di file-file. Saya punya rahasianya. Bahkan saya punya buku tentang building modern Muslim networking. Bapak kalau pengen punya, tak kopikan gratis boleh. Datang ke rumah saya, tak pinjam, ini rahasia punya pakai bahasa Inggris dari Amerika, serius. Jadi building itu membangun, moderat itu Muslim moderat. Muslim moderat itu hanya sholat, gitu ya, nggak ngurusi politik. Politik itu diserahkan kepada orang-orang kafir, gitu. Itu moderat namanya. Menerima penjajahan Indonesia, dijajah ekonomi, boleh nggak apa-apa, jangan ditolak, itu moderat. Membangun Muslim moderat, ya, jaringan Muslim moderat di dunia Islam. Makanya itu saya punya rahasianya orang kafir itu begitu, Pak. Serius ini kalau Bapak pengen mau, tak kasih. Di kopi boleh. Tebal. Dan itu yang merumuskan itu orang-orang topnya Amerika. Dan mereka mengasih dana itu ke pesantren-pesantren, ke kampus-kampus supaya digolongkan. Pertama apa yang mereka lakukan? Muslim dipecah menjadi 5. Itu dalam buku itu kesimpulan. Tapi nanti kalau pengen serius, tak pinjemi. Karena ini saya bertanggung jawab, omongan saya ini punya akhirat. Yang pertama, Muslim dipecah menjadi 5. Ini 5 ini pangkalnya, kelompoknya. Pertama, Muslim fundamentalis. Kata mereka dicap teroris. Ini adalah Muslim fundamentalis atau radikal, itu adalah yang pertama. Muslim yang dicap sebagai fundamentalis adalah Muslim yang menyerukan kepada syariat Islam secara kafah, secara total. Itu menurut mereka. Yang kedua, Muslim tradisionalis adalah Muslim yang pesantren-pesantren yang cuma ibadah militan atau orang-orang desa. Itu kata mereka. Yang ketiga adalah Muslim sekuler, adalah Muslim yang di kampus-kampus yang mereka sholat saja, zikir saja, tapi politiknya mereka menghindar. Itu nanti mereka membuat itu supaya mereka merangkul dan diadu domba, Pak. Kemudian yang keempat adalah Muslim abangan. Muslim abangan itu nggak pernah sholat tapi Islam. Nah, itu yang dimainkan. Kemudian ada lagi Muslim liberal, yang mereka kasih biaya. Jadi Muslim liberal itu adalah orang-orang Muslim yang disekolahkan dana besar sampai di Amerika, di Harvard University di Amerika, dan juga di Inggris Berkeley University. Maka mereka pulang dikasih dana yang banyak. Makanya saya nggak heran orang-orang yang anti Muslim, anti Islam itu uang kaya-kaya itu nggak heran. Dan memang dari Amerika, dari Inggris. Dan nggak main-main, mereka ngasih duit 100 miliar itu kecil, Pak. Dan mereka mencetak sendiri. Dolar itu siapa yang menghalangi? Dikasih dolar, dan kita senang-senang saja. Mesinnya dolar dan mereka. Dan uang mata dolar. Rahasia-rahasia kenapa dari emas ke dolar ini kapan-kapan kalau ada waktu kita sampaikan. Itu ada skenario yang luar biasa, yang jarang diungkap. Itu memanipulasi dunia, lewat media lah, di media. Singkat kata, apa yang terjadi sekarang adalah pekerjaan orang-orang kafir ratusan tahun yang lalu, dan kemudian diterjemahkan ke dalam kelompok-kelompok berikutnya. Mereka punya pengajian, Pak. Dananya banyak. Jadi kalau kita pengen kaya itu, tadi saya ceritakan ya tahun 9 bulan kalau saya pengen kaya 60 juta waktu itu, kalau sekarang bisa 1,5 miliar. Bisa rumah saya tingkat berapa itu? Pak Udin kalah ini. Kalau mau, tapi saya nggak mau lah. Ini aja udah aman. Jadi ini aja udah syukur, alhamdulillah. Singkat kata, maka apa yang terjadi pada beliau Habib Rizik Shihab itu adalah pertama konspirasi musuh-musuh Islam dari lama sekali, karena beliau dianggap satu-satunya orang yang menggerakkan seluruh umat Islam dengan kekuatan yang luar biasa, dengan simbol 144 atau 212 atau 311 atau apalagi. Itu nggak semua orang bisa, Pak. Serius, nggak semua orang bisa, dan itu menurut mereka itu membahayakan secara politik dan kepentingan. Makanya dikasih tuduhan yang nanti kalau ini terus gitu. Nah,
ketika beliau ditanya, kan betul nggak ada yang bisa menggerakkan kan? Maka dalam tulisan saya yang terakhir di WA itu, bisa nanti di-share, saya menulis banyak. Itu apa kalau kita sudah seperti ini, hopeless kalau dalam bahasa Inggris, nggak punya harapan itu apa? Ulama-ulama yang berani ditangkapi, bahkan dibunuh, bahkan macam-macam. Terus ketika represif seperti ini apa? Ya kita serahkan pada Allah. Kita menangis setiap sholat tahajud, coba usahakan nanti pulang ke rumah, malamnya tahajud jam 3 atau paling tidak setengah 4 ya. Itu coba lah Pak, menangis demi umat Islam. Jangan menangis di dekat sini. Aduh aku punya hutang banyak, itu biasa. Cobalah menangis untuk umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendoakan umat Islam di akhir hayat beliau dan itu Ustaz Abdul Rauf tahu ya. Nanti kapan-kapan insya Allah Ustaz Abdul Rauf ceritanya tentang kecintaan Rasul pada umatnya. Apa yang beliau sampaikan? Ummati dan mati. Karena Rasulullah itu tahu bahwa akhir zaman itu umatnya itu akan ya parah seperti ini, makanya beliau nangis. Itu loh Pak. Jadi beliau menangis berkali-kali itu karena beliau dikasih tahu malaikat Jibril bahwa umatku nanti akhir zaman itu bakalan begini yang kita alami sekarang ini. Ya apa kita nggak menangis? Apa kita tenang-tenang masih santai-santai proses ke sana kemari bisa sampaikan kepada baik kiai yang masih suka dunia, masih suka guyon-guyon, menangis, apalagi merapat ke rezim penguasa. Berapa sih kekayaan kalian itu berapa? Kecil. Di dalam Al-Quran tamanan qalilan, itu pakai tanwin semua, sifat mausuf. Tamanan qalilan, harga yang kecil. Itu berapapun kita dikasih amplop, ya, berapa miliar itu tamanan qalilan, harga yang sangat murah. Ya, jadi singkat kata begitu ya. Itu korban daripada permainan musuh-musuh Islam. Baik, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepintas saya pernah baca di media online. Ini rencana setelah COVID mungkin ya. Bill Gates telah mengancam akan ada gelombang baru. Gelombang baru ya berupa apapun saya nggak tahu. Tapi dia sudah seperti malaikat atau seperti wakil Tuhan tadi ya. Ya kan? Apakah ini salah satu dari rencana berikutnya, terutama untuk merusak umat Islam? Karena COVID ini saya rasa dia nggak berhasil, kurang berhasil. Karena apa? Yang mati belum banyak. Yang mati belum banyak, kan targetnya 500 juta orang mati katanya. Ya sekarang baru ya seperti ya tanpa puluhan juta lah seluruh dunia. Makanya dia sudah mengancam lagi akan datang lagi suatu gelombang ya, berupa penyakit atau apapun bentuknya, seperti apa senjata biologis, tapi melalui ya semacam bakteri atau virus yang disebar lagi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Saya jelaskan singkat-singkat. Nanti kalau pengen diskusi yang lebih dalam bisa. Yang pertama betul ya. Jadi ada ayat, tolong hafalkan ayat ini karena ini ayat ini simbol-simbolnya ya. Seperti tadi dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim itu simbol-simbol ya. Supaya kita tidak takut untuk menyampaikan kebenaran, supaya kita tidak takut berdakwah, dan supaya kita berani berdakwah. Karena Ini bisa. Ini. Jadi kita harus berdakwah terus Pak. Nanti cara berdakwah gimana nanti intinya berjamaah itu supaya kita berani Pak. Jadi saya berani di depan istana kepresidenan itu karena berjamaah. Kalau sendirian saya nggak berani. Saya pernah uji ya, saya berdakwah sendirian. Ketika malam minggu itu kan banyak orang pacaran di waktu itu di Surabaya 15 tahun yang lalu. Ketika saya ngasihati, itu saya dilawan ya Pak. Karena mereka nggak ngerti saya kan. Begitu saya datang dengan pasukan tentara marinir, kan saya punya pengajian angkatan laut. Ayo kita ini, baru mereka itu ketakutan. Nah, berarti ketika saya ke Jakarta, maka saya bisa orasi di Kedubes, Bangladesh, Kedubes AS yang di Medan Merdeka Selatan. Kedubes AS itu waktu pembangunan saya pakai bahasa Inggris supaya mereka mendengar. Itu
perkara mereka nggak mendengar itu bukan urusan saya. Jadi kata Ustaz Abdul Rahman tadi ya, kita itu kan dakwah itu kan karena Allah, bukan karena manusia. Jadi ketika mereka nggak mendengar bukan urusan saya, yang penting saya sudah menyampaikan. Saya sampaikan Amerika itu hati-hati, Amerika itu troublemaker, the real teroris itu Amerika. Nah sekarang Amerika dibangun gedungnya di Medan Merdeka Selatan. Itu ketika pembangunan sudah saya protes. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu misalnya. Saya pakai bahasa Inggris. Dulu saya didengar atau dicaci atau dimakai bukan urusan saya. Nanti besok di alam kiamat al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim itu sudah saya pegang. Ya. Nah, betul tadi pertanyaannya ada ayat tolong camkan baik-baik. Wa makaru itu pakai wawu, pakai itu artinya jamak. Wa makaru mereka itu berbuat makar. Siapa ini? Orang-orang zalim, fasik, munafik dan orang-orang Islam yang bahasa Al-Qur'an munafik, fasik, zalim itu orang-orang Islam. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu orang sekuler ya yang cuma sholat saja, politik enggak. Kemudian cuma zikir saja, kemudian tidak peduli dengan umat, itu namanya orang-orang sekuler tadi. Atau bahasa ini nasionalisme sekuler, itu bahasa-bahasa kekinian. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Maka terjadi mereka itu ini dari dulu Pak ya, dari zaman Nabi ya. Rasulullah itu kan digonjang-ganjing itu gara-gara orang-orang munafik namanya Abdullah bin kalau Abdullah bin Saba itu Abdullah bin Ubay. Kalau Abdullah bin Saba itu pendiri Syiah, itu yang mengacaukan di zaman sahabat. Abdullah bin Ubay itu pendiri munafikun. Nah jelas ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu runtut ke atas. Kalau sekarang itu Syiah dan menggunakan takiyah itu pendirinya Abdullah bin Saba di zaman Nabi. Kemudian kalau orang-orang munafikun yang buat ulah banyak itu, termasuk Yai, Habaib dan seterusnya itu adalah pucuk pimpinannya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya sampai sini ya? Nah, maka apa yang terjadi? Mereka wa makaru, itu mereka orang zalim, fasik, zalim, kafir, munafik itu bersepakat. Kemudian diikuti wa makarullah. Nah, itu satu ayat dari tiga pelajaran. Pertama, orang-orang yang banyak tadi fasik, munafik, zalim, kafir itu bersekongkol untuk membuat tipu daya untuk menjatuhkan Islam dan umat Islam. Kemudian maka wallahu dan Allah membuat makar. Kemudian yang ketiga adalah wallahu khairul makirin, itu penegasan. Jadi setelah orang kafir, orang zalim, fasik membuat tipu daya, maka Allah membuat tipu daya dan sebaik-baik tipu daya adalah Allah. Jadi kalau tadi disampaikan Bill Gates, saya sitir aja ya, karena saya nggak bahasa itu panjang banget, kronologisnya itu panjang banget. Jadi di negara barat itu karena dikendalikan yang saya sebutkan 300 sampai 500 orang tadi. Kemudian salah satunya dinasti George Bush, dinasti Rockefeller, kemudian Rothschild. Nah, nanti diklik aja tuh di Google Rothschild atau Rothschild. Kemudian Rockefeller itu orang-orang memegang kekayaan dunia ini. Musuh Islam. Dan mereka menciptakan senjata biologis. Senjata biologis itu sudah dipunyai 30-40 tahun yang lalu Pak. Kalau saya cerita, sebenarnya itu apa yang jadi wabah ini itu memang benar-benar itu cuma dimainkan gitu. Ada itu ada, tapi itu dimainkan demi kepentingan. Cuma saya nggak bahas itu, maka yang saya bahas adalah apa yang harus kita lakukan: berdakwah dan berdakwah. Kalau takut, gabung sama jamaah. Ya. Jadi Bapak bisa bergabung pada jamaah yang benar. Yang benar bagaimana? Yang sesuai tadi, taraktu fikum amrayni in tamassakum lam tadillu abadan, kitabullah sunnatur rasulillah. Dan bapak-bapak bisa bertanya sepuas-puas. Dan di sini tidak ada paksaan. Demi Allah, Al-Fakir itu ngaji dan berdakwah tidak ada paksaan. Dan kita niatkan Allah semata. Kalau saya meniatkan dunia, bos dari dulu Pak udah kaya Pak. Serius sudah dulu nggak tahu. Ya dari dulu aja udah tawaran-tawaran. Tapi Allahumma arinal haqqa. Jadi tolong bapak-bapak berdoa terus supaya dihindari dari jebakan-jebakan setan. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Jadi ayat ini pendek tapi masya Allah. Jadi kalau bisa sebelum sholat, sebelum tidur, sebelum berangkat kerja. Jadi itu pada kunci akhirnya itu iwas pisu dunia minal jinnati wan nas. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang dia itu yuwas pisu. Yuwas pisu itu pakai fi'il mudhari itu artinya dia terus bekerja 24 jam dia di dalam hati kita, pikiran kita untuk menggoda supaya dia mencintai dunia dan meninggalkan agama. Itulah setan. Nah, setan yang mana? Minal jinnati wan nas. Itu kumpulannya. Nanti bisa lihat video saya tentang hebatnya surat An-Nas. Nah, di sana yang namanya jin itu bekerja 24 jam dan dia masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalau ada pikiran-pikiran buruk, negatif, tadi yang Ustadz Abdul Rauf sampaikan, ada Ustadz kok diri gemuk, diri itu namanya minal jinnati wan nas. Itu dari kalangan jin. Nah, kalau dari kalangan manusia itu melihatnya begini, ngapain lu ikut kelompoknya Pak Udin, nanti diajak terorisme. Nah, itu setan dari kalangan manusia. Ngapain kita menegakkan negara Islam? Negara Islam itu nggak ada. Yang ada negara demokrasi. Demokrasi negara kufur. Itu lihat di Arab itu begitu. Padahal negara Arab itu bukan negara Islam, negara kerajaan dan haram hukumnya. Bisa sampaikan banyak orang nggak ngerti. Mereka bilang Arab itu banyak melencengnya dari Islam. Kerajaan Arab itu kerajaan yang paling bertentangan dengan syariat Islam. Meski, saya kasih tahu, meski ulama-ulama yang hebat-hebat di sana. Nah, ini orang tuh nggak ngerti cara membedakan ini Islam ini nggak ngerti. Yang penting dia Arab. Di orang banyak salahnya juga banyak di Arab. Ya. Mesir jadi sekarang ini nggak ada negara Islam itu nggak ada. Dan kita berusaha untuk berdakwah. Jangan takut. Kalau zaman Pak Harto mungkin saya ditangkap ya. Mungkin memang zamannya waktu itu represif. Zaman Pak Karno ditangkap. Zaman informasi enggak, zaman sekarang enggak. Nah, kita manfaatkan untuk berdakwah. Kalau enggak Islam apa lagi? Coba deh, Islam itu kan mulai sholat aja kita diajari wudu ya. Wudu ini kan syariat. Syariat itu ada dua loh Pak. Ajaran Islam itu ada dua. Syariat bidzahir, yakni jasadi di dalam kitab Maqaidus Suriyah itu dikatakan al ibadah itu ada dua. Yang ibadah yang pertama itu berkaitan dengan syariat dohir. Syariat dohir itu wudu, kemudian sholat, gerakan, ini namanya syariat dohir. Nah, syariat batin itu ikhlas atau maknawiyah kalau bahasa India. Nah, maknawiyah itu apa? Ketika kita wudu, itu kan ngambil air, itu di dalam hadis lain dikatakan apabila seseorang itu berwudu untuk sholat, maka dosa-dosa kecil itu rontok. Ya, itu maknawiyah, artinya ibadah maknawi, ibadah batin itu begitu. Makanya kalau bisa wudu terus Pak ya, wudu terus. Jadi kalau bisa mau ke kantor wudu, jaga wudu supaya kita bisa masuk surga dan supaya mudah mendapatkan pertolongan Allah. Ketika kita batal, jadi wudu itu bukan untuk sholat saja, Pak. Ketika kita mau kantor, ketika kita mau ini wudu, ya. Berat sih, tapi kalau sudah biasa enggak. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Singkatnya, maka kita harus berjamaah dan berdakwah dan jangan takut. Jadi takut. Kalau kita takut itu begini, Pak. Hanya ini membuat saya tenang ya. Di dalam sebuah kata-kata yang indah, kalau nggak salah dari Imam Ali. Kalau engkau takut pada Allah, maka Allah akan menjadikan manusia itu takut padamu. Kalau engkau takut pada manusia, Allah jadikan manusia tidak takut padamu. Ini rahasia-rahasia supaya kita tidak takut ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau engkau takut kepada Allah dalam menegakkan kebenaran, maka Allah akan jadikan semua manusia itu takut kepadamu. Mungkin yang dilakukan oleh Habibana Rizik Syihab itu begini. Jadi beliau tidak takut pada manusia, maka Allah jadikan manusia itu takut pada dia. Ini rahasia-rahasia tasawuf. Ya. Saya kasih simbol-simbol aja karena waktu nggak cukup ya. Jadi barang siapa yang takut pada Allah, maka Allah jadikan manusia itu takut pada dia. Dan barang siapa takut pada manusia, maka Allah bikin manusia tidak takut pada dia. Sampai di sini paham, Pak? Paham ya? Jadi maka apa yang harus kita lakukan? Kita berdakwah. Wa qul ja'al haqqa wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada jalan Allah. Jalan Islam, jalan syariat Islam. Kita harus serukan bahwa kalau tidak ada negara Islam, ya begini, murtad tiap hari,
murtad tanpa sadar, keluar dari Islam tanpa sadar, dan begitu dan seterusnya. Baik, Ustaz. Syukur jazakallahu khairan Ustaz, karena waktunya sudah terbatas. Baik, Bapak semua, para asatidz sekalian, ya. Alhamdulillah Ustaz, ada ucapan terakhir. Jam berapa Ustaz? Sudah selesai. Baik, kesimpulan. Ucapan Kesimpulan. terakhir nggak enak. Kesimpulan Ustaz. Perkataan terakhir. Tidak berkata-kata lagi nanti. Nggak nanti takut nggak bisa ketemu kan. Kesimpulan. Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Kalau kesimpulan terakhir nggak apa-apa ya. Iya. Yang pertama, saudara sekalian, cintailah Rasul dengan sebenar-benar cinta. Karena ini momennya Maulid. Apa itu? Laksanakan warisan Rasulullah, perjuangkan warisan Rasulullah karena pesannya beliau itu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah dan seluruh ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam itu mulai daripada yang paling kecil wudu, jima, mencari istri, zakat sampai bernegara. Jadi ada negara yang dicontohkan adalah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Maka itu contoh yang paling baik. Dan sekarang diserang oleh musuh-musuh Islam, itu adalah cara kuno, cara dinosaurus dan seterusnya. Kita harus perjuangkan melawan mereka. Yang ketiga, jangan kita ikut-ikutan sistem kufur, karena itu sistem buatan orang kafir. Dan nanti ketika kita di yaumul kiamah, sebagai surat Yasin 65 tadi, kita akan dikelompokkan mereka tanpa sadar, gara-gara nggak punya ilmu. Yang keempat, saudara sekalian, berjamaah itu hanya di dunia. Ketika kita masuk kuburan, itu pertanyaannya sendiri-sendiri. Apa nggak ngerti? Dan sedangkan kita ini, tangan kita ini oleh Allah direkam. Saya berani ngomong ini karena saya tahu bahwa Allah akan merekam saya dan saya akan dibela. Kenapa? Saya meminta tolong pada Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu penjelasannya panjang banget dari situ. Dan yang terakhir, maka kalau kita takut kepada Allah, maka Allah jadikan manusia itu akan takut pada kita. Kalau kita tidak takut pada Allah, maka Allah jadikan manusia tidak takut pada kita. Jadi orang-orang yang membuat culas daripada masalah ini, nanti oleh Allah dikasih yang namanya kes, yang namanya ibtila, maka orang-orang ini akan oleh Allah kasih dia ujian berupa bala, bencana yang terus-menerus. Ya. Jadi saya bersumpah pada Allah bahwa orang-orang yang mengganggu Islam, mengganggu para ulama, ya, mengkriminalisasi ulama itu oleh Allah nanti sebelum dia meninggal dunia, kalau dia tobat maka dia akan sengsara dalam hidupnya. Kalau dia tobat, tidak tobat, mati di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Dia dapat 4 siksaan. Yang pertama di dunia sebelum meninggal, dia akan kena penyakit, nggak tahu penyakitnya, namanya komplikasi. Kalau saya cerita panjang, mulai dari para presiden, mulai dari para ulama, mulai dari ini ada. Saya waktunya nggak cukup. Jadi mereka akan terbaring itu mungkin 8 tahun, mungkin 10 tahun itu dari dunia. Kalau dia nggak tobat, di kuburan dia menjerit-jerit. Kalau saya jelaskan tentang dzikrul maut, maka orang akan tahu jeritan mayat ini, dia akan pingsan. Jadi seperti kalau kita melihat orang disembelih, itu kita akan teriak-teriak. Dan itulah, itu ketika orang fasik, dolim itu meninggal dunia, kita nggak tahu. Ya. Jadi kemudian setelah itu kemudian dia ketemu malaikat itu, wah selalu ngeri banget, wah dia itu menjerit, ya Allah sudah telat. Makanya kita itu pada Allah ya begitu ini nggak dimiliki orang kafir. Orang kafir sekarang gelisah Pak. Orang-orang kafir munafik, dolim fasik itu nggak pernah nggak bisa tidur, insomnia, bingung umat Islam begini. Makanya saya buat ini untuk bikin mereka kacau. Didengar nggak didengar bukan urusan saya, yang penting saya dakwah. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini hanya semata-mata dakwah. Perkara didengar atau tidak bukan urusan saya. Perkara setuju mau tidak bukan urusan saya. Perkara mau ikut atau tidak bukan urusan saya. Karena nanti masuk ke kuburan itu sendiri-sendiri. Saya hanya menyampaikan, saya hanya mengajak, saya hanya menghimbau, saya hanya mendoakan, saya hanya minta pada Allah supaya mereka dikasih kesadaran. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Rasulullah, dan ini saya ucapkan juga. Ya Allah, berilah petunjuk umat Islam ini nggak ngerti. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka berdoa, berusaha, berdakwah, menulis, kemudian membuat YouTube. Perkara didengar, diikuti, bukan urusan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallah khairan jazaa atas
ceramahnya, dan insya Allah yang kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau tadi saya mengambil hikmahnya, jangan pernah takut sama manusia, takutlah sama Allah. Insya Allah manusia akan takut kepada kita. Baik, cukup sekian dari saya ya, sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan. Saya kembalikan lagi ke MC. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Nabi Gunawan dan Ustadz Salman atas penjelasannya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mengikuti rangkaian acara maulid pada hari ini. Dari awal sampai akhir kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Ashari sebelum acara kita tutup. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas perkataan dan kekurangan yang tepat. Kami pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa penutup, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam menjalankan ketaatiannya dan perintah tahu sunnah dari Rasulullah SAW sampai akhir kiamat. Dan kita mudah-mudahan dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW, mendapat syafaatnya dari beliau, dan insyaallah kita, turun kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala halinnya walikun billahi shalihah wal afdal Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wafanya dari wafanya Allahumma bihaqqil Fatihah, syiril Fatihah, bijal Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi barakatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi syafa'atil Fatihah. Ya farijalha, ya kashifalha, ya man ya'fi wa yarham. Ya farijalha, ya kashifalha, ya man ya'fi wa yarham. Allahumma ya rabbal bala'i Allah, Allahumma ya rabbal bala'i Rahman, Allahumma ya rabbal bala'i Rahim. افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الخير، واجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak-bapak, kami dari panitia menyediakan santapan jasmani. Jangan pulang dulu ya. Ini barang. Ustaz Nabi, foto di pelamaran. Ayo, Mas.
Ya, ini kayak gini disesuai nama ruangan. Kalau tungguin, ya. Sini Bang Maya suruh sini makan dulu. Ya. Kalau buat acara-acara kecil lumayan mungkin. Iya ya. Acara-acara keluarga atau organisasi. Iya, dua ini udah Cukup. Ini karena di ruangan jadi cuma disesuaikan. kan yang cuma itu ya. Apa? Mixernya wireless, mixer. Ini rata saudara-saudara, ada kencing, ada sepupu, ada. Kalian kumpul ya? Iya, kita udah bikin deh. Kalian maulid ya? Ya kan memang sebulan sekali kumpul kan? Kalau keluarga ini intiannya, ini kan yang dari kakek, Iya, iya, iya. kakek ada kakak sama kakek, ya. Kakeknya ada kakaknya sendiri. Mamanya nggak ikut mamanya. Ribet, kasihan. Anak-anak yang ikut ini. Semua mama. Kakek juga